Hidup tuh tough, seru, roller coaster, dan itu yang menurut saya sih harus saya nikmatin. Saya jualan di pinggir jalan Orchard Road. Jadi ada ibu-ibu, saya bilang, "Excuse me auntie, do you want to buy my bag $50 only?" Jadi saya jual 500.000, $50 Singapura. Dia bilang kayak, "It's illegal boy." Saya ingat banget kata-kata itu, ini ilegal, lo nggak boleh jualan di sini. Saya selalu berdoa dan saya ngomong ke diri saya setiap hari, Tuhan pastikan hati saya ini tidak berubah kalau saya sukses nanti. Tetap jadi Julio yang biasa, tetap jadi Julio yang bisa ngelihat hidup banyak orang, tetap yang peduli dengan orang lain. Itu yang saya selalu takutkan kalau saya tuh bisa berubah, Mas. Nama saya Julio, saya umur tahun ini 26 tahun dan background saya memang seorang pengusaha bergerak di dunia ekspor. Aku pernah melakukan ekspor di umur 19 tahun itu dengan kontrak yang kita dapat $1,4 juta, kirimannya ke Paraguay dan Brazil. Itu pencapaian di umur 19 tahun, tapi di tahun ini di umur 26 tahun, 25-26, pencapaian kami yang terbesar adalah kita udah bisa ngebantu anak-anak muda Indonesia dari barat sampai timur Indonesia untuk mereka bisa jadi seorang pengusaha, khususnya seorang eksportir yang notabene mereka ngebantu banyak orang-orang di daerah mereka sendiri. Itu sih menurut saya pencapaian terbesar dalam hidup. Kalau saya ekspor bidangnya kelapa, tapi untuk saat ini saya lagi nge-challenge diri saya sendiri untuk ekspor ke produk-produk skincare. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, ekspor itu memang berawal dari komoditas. Habis itu kalau kita mau punya bisnis yang growing, mau maju, mau nggak mau kita harus punya brand di negara orang. That's why saya nge-challenge diri saya 2 bulan terakhir untuk bikin produk skincare brand sendiri yang saya ekspor ke luar negeri. Saya ini bukan anak orang kaya gitu ya. Banyak orang bilang kayak, wah Julio mah privilege, orang tuanya kaya. Saya itu dari kecil tuh udah bantuin ibu saya buka kantin. Jadi mama saya itu atau ibu saya dari saya SD kelas 1 sampai saya SMA 3 itu tuh ibu kantin. Kenapa? Karena ibu saya pernah bilang, saya ini kalau nggak buka kantin di tempat kamu sekolah, saya nggak bisa kasih kamu uang jajan. Tapi kenapa saya bikin kantin? Saya mau memastikan kamu tuh nggak kelaparan. Jadi ibu saya tuh sampai di titik itu bilang, udah nih aku nggak punya uang, tapi aku pengen kamu juga nggak kelaparan. Dari situ sih SD SMP saya berpikir kayak ya udahlah. Terus SMA saya ngelihat saya harus melakukan sesuatu. Itu kenapa? Saya tuh teman-teman saya sekolah jam 7, bangun jam setengah 7, saya tuh udah bangun jam 4 Mas. Jadi saya ke pasar beli sayur, terus saya masak nasi, terus saya siapin semuanya. Habis itu kita ke sekolah jam 6 pagi untuk buka toko di sana. Perjuangan dari sisi itu menurut saya kayak ngajarin saya banyak hal, dan saya juga tahu nih kantin nih nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Mau nggak mau 14 tahun, jadi 14 tahun, 15 tahun saya masuk SMA 1, saya ikut MLM. Jadi MLM itu sebenarnya sih nggak boleh kalau nggak punya KTP, tapi karena kebetulan teman saya di sana jadi masukin aja nggak apa-apa. Dari kelas 1 SMA saya sambil jualan kantin, pulang sekolah saya keliling jualan obat. MLM cuman buat cari uang. Jadi menurut saya sih itu perjalanan yang menyedihkan, tapi di saat ini saya ngeliat bahwa oh ternyata itu pengalaman yang menyenangkan. Di sini saya baru bilang kayak itu pengalaman menyenangkan, tapi dulu sih saya bilang waduh kok hidup gini banget ya gitu sih. Jadi tapi menurut saya gini, privilege itu bukan karena orang tuanya kaya. Kalau privilege menurut saya lahir dengan kondisi seperti itu pun menurut saya privilege. Jadi mental dibentuk, pengalaman dibentuk, semangat dibentuk. Jadi buat saya sih itu mahal sekali. Di MLM itu sebenarnya seru banget, dan saya ngelihat bahwa pengalaman dan skill komunikasi saya itu diasah luar biasa. Dulu nih saya orangnya pemalu Mas, terus udah gitu kayak kalau ketemu orang kayak gemeteran, tapi di situ saya diasah
untuk benar-benar bisa ngomong dengan yakin, untuk saya bisa memahami produk yang saya jual. Dan di situ saya baru sadar, ternyata itu yang ngebawa saya sampai hari ini. Saya yakin banget dengan apa yang saya buat hari ini, saya bisa ngomong dengan siapapun. Dan akhirnya saya punya satu statement, sebuah blessing atau sebuah berkat terbesar dalam hidup saya, itu tuh saya kalau ketemu sama Pak Menteri atau saya ketemu sama orang-orang hebat, mereka nggak ngerendahin saya. Tapi karena saya juga mulai dari nol, waktu saya makan di warteg atau saya ke daerah ketemu sama orang-orang yang susah, mereka juga nggak malu dekat saya. Jadi menurut saya sih, dengan saya punya pengalaman berbagai macam, pindah, itu yang ngebentuk saya hari ini. Dan saya bersyukur sih akan hal itu. Jadi MLM sangat membantu saat SMA. Iya. Kan setelah lulus sekolah, saya pindah ke Jogja. Saya pindah ke Jogja itu sebenarnya bukan, memang kebutuhannya untuk kuliah, tapi itu saya nggak pengen kuliah sebenarnya. Saya tahu nih orang tua susah, saya pengen kerja dulu. Kenapa di Jogja? Karena saya dapat beasiswa dari Kementerian Perindustrian. Bukan karena pintar, tapi karena memang akademi teknologi kulit ini kekurangan orang. Industri kulit ini kurang orang di Jogja. Akhirnya dikasih masuk gratis, dan per semesternya itu murah, cuma 1,8 juta. Jadi sebulan tuh 300.000. Saya masuk ke sana, dan yang inget banget saya lakukan pertama kali di Jogja adalah saya cari kos yang cuma 200.000, kecil, pengap, dan ayah saya cuma bilang, nih ada uang 400.000 untuk kamu makan dan 1 ember sablonan, mas. Jadi sablonan isi 20 kilo. Papa saya bilang, ini udah nggak ada uang nih, saya cuma kasih kamu 400.000 dan 1 galon sablon. Gimana caranya kamu jualan sablon ini untuk ngasilin uang? Saya langsung mikir, gimana ya? Akhirnya saya kan punya sendok 2. Ingat banget papa saya beliin di pasar tuh sendok 2. 1 sendok saya pakai untuk masukin ke plastik-plastik kecil, dan saya keliling belakang Malioboro karena di sana kan banyak yang sablon baju. Nah itu yang akhirnya saya mulai tawarkan satu persatu sampai akhirnya kita pernah dapat kontrak ke Dagadu gitu. Jadi saya tuh sambil kuliah kalau kosong saya tuh pasti keliling, hujan-hujanan, panas-panasan, door to door. Dan menurut saya sih kayak hidup seru ya. Maksudnya bermula dari hal-hal seperti itu yang ngajarin saya banyak hal. Meskipun saya tahu setelah 1 tahun berjalan di Jogja, saya drop out. Drop outnya pun nggak bilang orang tua. Jadi saya tahu nih, ibu saya sama papa saya bilang, saya mau lihat anak saya tuh lulus gitu loh. Cuman saya tahu, waduh bebannya buat saya, karena saya tahu hidup kebutuhan keluarga kan banyak, mau nggak mau saya yang kerjain. Jadi saya izin sama dosen. Saya adalah satu-satunya mahasiswa yang keluar tuh izin pamit. Saya udah nggak kuat ya ibu, pak, saya udah nggak kuat, saya mau balik ke Jakarta. Akhirnya saya memutuskan balik ke Jakarta, dan waktu ditanya orang tua, kok balik? Libur. Jadi ya agak sedikit bohong, tapi saya kerja di situ. Jadi balik ke Jakarta saya kerja di konveksi busana muslim. Jadi saya punya teman, papanya orang kaya, terus udah gitu dia bilang, mau nggak kerja? Saya bilang boleh, karena saya tahu ini kaya banget, siapa tahu saya kan jadi manajer, harapannya. Cuman ternyata saya disuruh masuk ke salah satu perusahaan konveksi busana muslimnya dia, dan saya dijadikan tukang ini, buang benang. Jadi yang pakai gunting kecil buang benang di situ, dan saya ngelihat kayak, saya kira manajer atau saya kira minimal admin atau apa kek, supervisor kek, karena kan beliau kaya. Ternyata Tuhan bicara lain, jadi dia bilang mulai lagi dari nol. Jadi saya kerja 6 bulan di sana sampai akhirnya saya dijadikan naik tingkat nih, saya jadi sales. Saya dikasih target untuk berjualan, cuman saya kan bingung mau jualan lewat mana ya, lewat online susah dan lain sebagainya susah, mau nggak mau saya door to door juga. Kebetulan punya pengalaman di SMA waktu MLM, door to door jualan obat, sekarang door to door lagi jualan busana muslim. Hidup tuh tough, seru, roller coaster, dan itu yang menurut saya sih harus saya nikmatin. Dari situ ya perjalanan saya balik ke Jogja lagi. Yang bikin saya memutuskan untuk balik ke Jogja itu sebenarnya saya berpikir saya harus usaha nih, karena kan saya kuliah tuh nggak kelar, terus saya cuman SMA, terus saya kayak mau kerja di mana kalau kayak gini-gini aja kan susah. Akhirnya saya ngeliat, oke, kenapa nggak saya balik ke Jogja dulu. Saya pernah belajar 1 semester buat kulit, cuman sekarang saya pengen buat produk kulit. Nah hari itu mas, anak muda punya mimpi luar biasa, pengen bikin brand Indonesia nih go internasional. Mimpinya keren banget. Jadi saya bikin satu brand namanya Rainer Fins, gaya banget lah, gayanya bule, karena saya tahu nih ini marketnya luar negeri punya. Saya balik ke Jogja, udah gitu dengan uang terbatas, kumpulan dari gaji-gaji sisa, saya bikin tuh tas kulit dan dompet kulit. Saya bikin sama pengrajin, jadi saya bayar per tas.
Udah gitu, pertama sih saya jualan ke teman-teman dulu untuk ngumpulin keuntungannya dikit-dikit, sampai akhirnya saya menemukan kayaknya ini tas nih yang terbaik nih. Saya bawa satu tas itu mas ke Singapura. Jadi ke Singapura saya pakai uang tersisa, mepet, saya 10 hari tinggal di Singapura. Hari pertama dan hari kedua saya cuma keliling Singapura jalan kaki. Terus saya bilang dalam hati saya ngucap, suatu hari nanti saya punya bisnis di Singapura. Suatu hari nanti. Terus saya duduk di Orchard Road. Di situ kan banyak brand-brand mahal kayak Hermes, Dior. Saya cuma duduk di depannya, saya bilang one day nih, suatu hari nanti pasti saya punya toko di sini. Ini masih ada sisa 8 hari. Yang saya lakukan adalah hari ketiga ini saya mau jualan kemana ya, udah bawa tasnya susah nih. Akhirnya dengan nekat gitu ya, bodoh nekat kalau orang Jawa bilang, saya jualan di pinggir jalan Orchard Road. Jadi ada ibu-ibu, saya bilang, excuse me auntie, do you want to buy my bag $50 only? Jadi saya jual 500.000, $50 Singapura. Dia bilang kayak, it's illegal boy. Saya ingat banget kata-kata itu, ini ilegal, lo gak boleh jualan di sini. Saya panjang jalan, itu saya jualin. Dan akhirnya nggak laku. Terus sedih sih kayak, gimana ya? Sampai saya pernah bawa satu tas itu, terus saya naik MRT di Singapura, itu saya bawa bungkusannya, paper bagnya, Reinervins, harapannya nih, pemikiran saya itu tuh harapan, ada orang yang nanya, ini saya baru lihat brandnya, kan harapan saya, imajinasi saya, nggak ada satupun yang tanya mas, sampai akhirnya saya makan di salah satu restoran Cina, cuman kan orang ngumpul di satu meja, kayak kita nggak kenal, terus saya sampai ngobrol sebelah, harapannya pengen jual nih satu aja, cuman nggak kejual juga sampai hari ke-10. Dan akhirnya saya kasih ke resepsionis hostel. Jadi bukan hotel, hostel tuh yang cuma 70.000 semalam. Saya kasih dan saya pulang. Cuman yang saya ingat ketika saya pulang malam hari, orang Indo gitu mas, pergi paling pagi, pulang paling malam biar gak rugi gitu loh. Pas malam saya ngelihat kota Singapura, negara Singapura, saya bilang, Tuhan one day, suatu hari nanti saya punya bisnis itu di berbagai negara. Nah dari situ saya balik, terus saya udah nggak lanjutin bisnis kulitnya. Akhirnya ya saya bantu papa saya di Cirebon untuk jualan rotan. Nah dari rotan itu karena banyak yang main impor, jadi kayak sekarang Cina juga keluarin yang sintetis, jadi rotan asli kurang laku. Usaha papa saya juga udah yang sekarat mati jadinya. Di situ saya tadi saya bilang di awal, ada tetangga bilang, Mas mau nggak jualan arang gitu. Nah disitulah baru akhirnya saya ngeliat ya udahlah, apa-apa jalanin aja. Banyak banget yang bilang, ini saya dilema loh mas, di umur-umur segitu tuh, umur 18 tahun, 17-18, saya dilemanya luar biasa. Ada orang yang bilang, stay fokus, sampai akhirnya menghasilkan. Ada yang bilang, kalau udah nggak jalan, pindah aja. Kan saya jadi bingung. Yang saya percaya gini, apakah saya harus terus fokus di bisnis kulit? Apakah saya harus pindah? Pertanyaan saya ke diri saya sendiri adalah, kapan waktu yang tepat untuk saya pindah ketika sesuatu tidak berhasil? Nah itu saya punya kegalauan di sana. Saya ngelihat kayak anak muda nih banyak nih yang miss di sini, dan saya nggak mau melewati momentum saya. Pas saya jalan di kulit, saya tahu itu udah nggak jalan, bangkrut. Pertanyaan orang kan, kalau saya tanya bilangnya apa ya, rekomendasi orang selalu bilang fokus aja udah di kulit aja. Tapi saya juga lihat kayak, tapi ini udah susah. Ini gimana nih? Kapan saya harus pindah gitu ya? Akhirnya saya tutup kuping karena saya punya cukup dilema mas. Kalau saya ketemu sama orang sukses, si A gitu ya, terus saya nanya, Pak cara sukses apa? Dia bilang 1, 2, 3. Saya tanya ke B, yang B bilang 4, 5, 6. Si C bilang 7, 8, 9. Akhirnya saya bingung kayak, sukses tuh harus yang kayak gimana sih? Harus gimana? Apakah stay fokus? Apakah pindah? Apa coba cari peluang? Itu yang saya akhirnya bingung. Di situ saya udah mulai tutup kuping. Saya pakai kacamata kuda. Saya bilang udah, menurut kata hati, waktu bilang pindah, cari peluang baru. Saya tahu kalau saat ini ya, saya menentukan suatu hal untuk saya kerjakan ketika saya rasa damai mas. Kalau saya kerjakan di kulit, saya kerjakan terus, saya nggak damai. Tapi kalau saya pindah, damai artinya ya lebih baik pindah gitu. Makanya itu yang memutuskan saya untuk pindah ke Cirebon untuk mengerjakan sesuatu yang baru, belajar hal yang baru dari awal. Yang nawarin arang itu sebenarnya adalah tetangga, jadi persis tetangga rumah papa. Jadi bapak saya itu punya rumah kecil di Cirebon, pinggir kali. Jadi orang bilang nggak mungkin pinggir kali, ini beneran pinggir kali. Jadi kalau saya bilang ini river view, jadi kayak di kampung pinggir kali. Dan tetangga bilang,
Mas Julio mau nggak jualan arang bareng saya ada peluang nih, arang nih bagus nih, jualan ke tukang sate, untungnya 200 perak, 300 perak. Saya bilang, yuk, udah nggak ada pikir-pikir, iya aja udah. Di situ akhirnya, ya pagi-pagi, jam 4 pagi ngumpulin tempurung. Di situ saya belajar banyak sih. Jadi kayak nggak ada yang tiba-tiba kayak, kayaknya mau ekspor deh, itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Waktu iya yang dipikirkan udah nggak punya uang. Jadi udah 200 perak, 300 perak, sikat dulu. Cuman karena yang tadi aku bilang, kayak kan aku mulai dari arang, jualan ke tukang sate. Dan aku bilang ke diriku, aku harus setia nih sama hal-hal kecil. Kalau aku nggak bisa ngasih kualitas terbaik ke tukang sate, gimana aku bisa ngasih yang terbaik ke restoran besar? Jadi itu aku bener-bener lakonin tuh mas, beli jam 4 pagi, bakar, udah gitu kita siapin stok untuk kirim ke tukang sate di daerah kota Cirebon. Cuman saya bilang kayak, ini harus digedein nih, harus di-upgrade nih. Akhirnya saya bawa ke Jakarta. Nah waktu bawa ke Jakarta, saya tuh ngumpulin, kan papa saya punya Grand Max pick up, mobil pick up Grand Max second. Itu saya kumpulin 1 ton lebih karena kan karungnya tinggi. Saya tuh jalan harus jam 12 malam mas, start jam 12 malam karena nggak ada polisi. Di situ saya sampai bener-bener ngelakuin itu 3 hari sekali, bolak-balik Jakarta Cirebon, Cirebon Jakarta, sampai saking capeknya tuh saya bisa halusinasi loh di jalan, kayak saya lihat naga. Udah saking halusinasinya karena terlalu capek. Tapi nggak apa-apa, setia aja. Cuman saya ngomong ke diri saya, ini udah jalan nih 6 bulan, 7 bulan nih, bisa makin muda nih. Kalau nggak mati kecelakaan sih ini bisa kecapean gitu loh. Karena bener-bener non-stop mas kerjanya. Kita harus beli tempurung jam 4 pagi dari pasar, kita kumpulin, terus kita bawa ke satu daerah di daerah Kuningan namanya Cimara, desa Cimara. Ada lahan kosong, itu kita masukin tempurungnya ke drum mas. Jadi kita bakar, kita tungguin 8 jam. Jadi dari siang 8 jam ketemu malam, kita harus keluarin malam-malam, terus kita dinginin. Baru kita masukin ke karung, paginya jam 4 beli lagi. Nggak bisa nih bisnis begini terus nih. Saya belajar, ternyata arang ini bisa jadi briket. Saya lihat di internet, jadi bener-bener nggak ada kepikiran awalnya untuk ekspor. Cuman arang ini memang ketika ditambah nilainya menjadi briket, dan briket ini memang kurang laku di Indonesia. Jadi kalau saya lihat di internet, briket itu kurang lebih 95% marketnya adalah luar negeri. Di situ saya akhirnya berpikir, oke, pindah ke briket, kita jual ke luar negeri. Jadi awal mulai ekspor tuh di sana. Seru nih, waktu dari arang jadi briket, itu sebenarnya kan saya nggak tahu nih gimana caranya. Akhirnya saya telepon mas, pabrik-pabrik pembuat briket. Saya bilang, saya mau belajar dong. Ya pabrik mana ada yang kasih. Saya paham, ternyata mau cari tahu dapur orang tuh nggak boleh sesederhana itu. Akhirnya, ya saya coba cari-cari di internet dulu. Saya coba tawarin teman-teman, saya coba posting di Facebook. Akhirnya ada yang nawar, kayak, kalau lu jual briket, quality apa yang kamu kasih? Akhirnya situ saya bilang, ada buyer nggak ada barang. Akhirnya saya telepon pabrik-pabrik yang sama. Halo Pak, saya Julio, saya representatif dari pembeli di Amerika. Saya ada permintaan nih dari Amerika, boleh nggak saya datang? Dikasih, karena kan mau beli. Diajarin tuh mas semuanya dari A sampai Z. Terus udah gitu, saya ngeliat mesin-mesin prosesnya, pembuatannya. Saya bilang, kayaknya saya bisa buat sendiri deh. Nah, waktu saya bilang saya buat sendiri, saya langsung mikir, tapi modalnya nggak ada. Cuman, saya selalu ngomong ke diri saya sendiri, modal itu bukan hal yang utama dalam sebuah bisnis. Saya nggak mau dipikirin saya kayak kalau bisnis tuh harus modal. Karena kalau apa-apa modal ketika nggak jalan, ntar kita bilang yang disalahkan tuh uangnya. Kurang banyak sih gitu. Cuman saya nggak mau mikir ke sana. Yang saya lakukan adalah, saya bikin proposal, terus saya tawarin ke orang-orang yang di sekitar saya, mau invest nggak, mau invest nggak, mau invest nggak, mau invest nggak gitu. Cuman akhirnya saya tahu nih, ada teman papa saya, satu-satunya teman papa saya yang punya uang gitu. Jadi kebetulan saya punya koneksi dari papa saya ke sana. Saya akui gitu loh bahwa memang ini koneksi papa, tapi saya memanfaatkan dengan baik. Saya bawa proposal, saya tawarkan mas, 6 bulan itu saya selama 6 bulan ditolak. Saya tawarin setiap minggu nih, enggak bisnisnya jelek, enggak bisnisnya jelek, sampai akhirnya dia mengiyakan. Itu bukan karena bisnisnya bagus mas, karena setiap minggu saya datang terus ke rumahnya. Saya bilang capek nih, gue capek. Dan dia bilang kayak, saya invest itu bukan karena bisnisnya oke, tapi karena persistensi. Datang lagi. Cuman ketika dia invest, saya deg-degan juga. Gimana bertanggung jawab atas uang ini? Ini kan asumsi dan pikiran saya. Kayaknya jalan. Maksudnya, itu kan hitungan di atas kertas. Waktu saya lakukan, ternyata tidak semudah dibayangkan. Makanya saya berkomitmen dengan menggunakan uang itu, kita bikin kualitas produk yang terbaik. Sampai 4 bulan pertama, 3 bulan, 4 bulan pertama, saya sama papa saya atau bapak saya tuh, kan kita sewa gudang di Cirebon, kita bikin mesin kecil-kecilan.
kita itu 4 bulan nggak keluar dari pabrik. Kita menghabiskan waktu kita paling banyak di pabrik sampai tidur di pabrik untuk create gimana produk yang paling bagus ya. Sampai akhirnya 6 bulan pertama kita dapat orderan pertama ke Paraguay, bulan keduanya kita dapat kontrak gitu Mas. Jadi ternyata anak muda bisa ekspor juga ya. Ya, uang yang saya dapat waktu pertama kali yang saya tawarkan itu 700 juta. Cuman waktu dibikin 700 juta, ternyata 700 juta aja kurang. Jadi investornya marah-marah, Mas. Ini yang kamu hitung nih kurang. Mau nggak mau dia harus tambah lagi, kan udah keluar 700-nya, dia tambah lagi 300 juta. Jadi yang keluar tuh 1 miliar. Dan disitu saya bilang, saya harus bertanggung jawab atas uang ini. Bagaimana uang ini bisa balik. Makanya selama 4 bulan ini kan kita research, terus gitu kita cari pembeli dari luar negeri. Jadi kayak kita cari di Facebook, di LinkedIn, cari di marketplace yang berbayar. Cuman kita nggak bayar, cuma carinya namanya kita copy, kita cari di Facebook, terus kita add. Dan ketika ada permintaan ya dari sampel yang kita buat, ya kita kirim ke mereka gitu. Dan ya alhamdulillah pembelinya suka, pembelinya mau, dan habis itu orderan pertama kita kirim. Di situ rasanya sih kayak senengnya minta ampun beneran deh, karena nilainya nggak kecil. Nilai satu kontainer itu sekitar $23.000, hari itu sekitar 280 jutaan pertama satu kontainer. Jadi satu kontainer pertama dia suka, kita kirim bulan kedua atau orderan kedua itu 2 kontainer, jadi udah langsung dapat omset 0,5 miliar. Jadi kalau orang bilang kayak wah ini mah enak nih Julio enak, sebenarnya ada perjalanan sebelumnya kan. Jadi menurut saya sih bisnis itu bicara bukan soal bisnisnya tapi kan orangnya gitu, karena orangnya sudah cukup mengalami masa-masa pahit dan belajar ya ketika dia pegang bisnis baru, makanya bisa langsung jalan. Nggak heran saya lihat orang-orang yang kaya gitu ya, mereka udah sukses, mereka bikin bisnis baru, tiba-tiba bisnis barunya sukses banget. Bukan karena uangnya sebenarnya, karena orang ini tahu bagaimana handle the problem, tahu bagaimana memecahkan masalah, karena punya pengalaman di bisnis sebelumnya. Itu sih yang akhirnya saya pelajarin. Nggak heran pabriknya di 6 bulan pertama tuh bisa langsung dapat orderan. Jadi waktu kita mulai orderan makin banyak gitu ya Mas, ya nggak cuma 1 pembeli, 2 pembeli, 3 pembeli, 4 pembeli, sampai kita udah ekspor ke 15 negara. Di situ saya ngeliat, saya nih nggak bisa yang duduk diem di pabrik. Saya berpikir anak muda nih harusnya melek teknologi. Teknologi apa ya yang memang menjadi ekspertis saya di dunia ekspor. Itu akhirnya saya bikin sebuah startup kecil-kecilan itu di dunia logistik. Cuman saya bikin konsepnya itu mungkin kayak beberapa platform pemesanan tiket online. Cuman saya bikin di platform saya pemesanan kontainer. Jadi kayak kerjasama dengan pelayaran-pelayaran internasional. Hari itu nggak ada yang percaya dengan ide saya. Jadi mau nggak mau saya ini harus meyakinkan ke pemerintah, meyakinkan ke orang-orang bahwa ini berjalan. Dan konsep ini itu akhirnya diterima sama Kementerian Perhubungan. Kebetulan waktu di 2018 akhir itu ada namanya Seminar Maritime Outlook. Jadi kayak ngomongin tentang kemaritiman di Indonesia. Kebetulan keynote speakernya itu Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi. Saya inget banget, saya duduk paling depan, terus saya dengerin beliau bercerita tentang permasalahan dan keuntungan kita bernegara di Indonesia, tentang logistiknya dan lain sebagainya. Saya mikir, kayaknya saya tahu nih, ada solusi menarik nih. Akhirnya pas beliau turun dari panggung, beliau mau pulang, beliau lewat depan saya nih Mas. Akhirnya saya langsung berhentiin beliau. Saya bilang, Pak, saya tahu masalahnya. Saya sudah punya solusinya. Keren banget Gary itu. Saya bilang kayak, udah nggak apa-apa, yang penting ngomong dulu aja. Akhirnya beliau bilang, coba ngomong ke staf khusus saya. Nah akhirnya saya ngomong ke staf khususnya, saya aja ke kantor Kementerian Perhubungan, saya mulai presentasikan apa yang saya buat. Ternyata disukai. Di situ akhirnya saya ngeliat, ada masa depan. Dan ternyata aplikasi ini dipergunakan nggak cuma untuk ekspor tapi domestik. Salah satu program Pak Presiden itu kan tol laut. Nah, sistem kita tuh ngebantu di tol laut itu. Jadi aplikasi yang saya buat itu sebenarnya konsepnya seperti Traveloka. Kalau Traveloka itu kan dia pesan tiket pesawat, dia mau dari kota mana ke kota mana. Kalau kita itu dari pelabuhan mana ke pelabuhan negara mana yang dia tuju. Pas dia klik OK, itu langsung keluar nanti kayak pelayaran A, pelayaran B beserta harganya. Itu yang akhirnya kita coba implementasikan di domestik. Nah, di domestik ini ternyata berjalan dengan baik, khususnya di tol laut. Cuman kita tahu dengan adanya pandemi kemarin ya Mas ya, itu kan buyar semuanya, dan saya pun mengalami kebangkrutan gitu. Saya akui
saya mengalami kebangkrutan cukup banyak di perusahaan logistik tersebut. Itu cuman untungnya saya punya bisnis yang di sisi ekspor tetap jalan. Jadi kayak ya udahlah, namanya hidup, ada yang rugi, ada yang untung. Jadi menurut saya sih hal yang biasa. Saya bilang nih ke teman-teman semua nih, karena kan saya punya teman-teman yang mulai antusias dengan dunia ekspor gitu ya. Sekarang nih anak muda tuh jangan punya pabrik, nggak perlu punya pabrik karena asetnya besar. Saya ngelihat perusahaan-perusahaan besar kayak Tokopedia, Gojek, mereka tidak punya aset. Asetnya Gojek adalah drivernya, asetnya Tokopedia adalah UMKM-nya. Gitu, makanya saya berpikir kenapa harus punya pabrik. Ya nggak salah sih, cuman point of view saya buat teman-teman yang masih merintis gitu ya, kalau kita berpikir ekspor harus punya pabrik, ntar ujung-ujungnya nggak ekspor karena kan pabrik lumayan biayanya. Makanya saya bilang mendingan kamu create satu produk, punya brand-brandnya dijual di luar negeri. Itu yang dilakukan sama brand-brand lokal luar negeri yang masuk ke Indonesia. Saya ngelihat mas, banyak produk impor itu masuk ke Indonesia dan banyak yang mematikan usaha lokal. Dan saya bilang ke teman-teman, kalau kamu punya brand, ngapain ngadu sama produk impor? Karena harganya nggak mungkin menang, apalagi kalau produknya dari Cina. Gimana caranya kalau kita bisa bikin brand, kita masukin negara mereka? Nah itu yang menjadi antusias saya untuk bikin satu brand. Ya kenapa skincare? Karena menurut saya skincare ini kan pemakaiannya daily, rutin, habis lagi. Dan orang kalau suka beli lagi, ada repeat order. Itu akhirnya saya bikin skincare dan saya challenge diri saya untuk ekspor ini. Kalau untuk pembuatan skincare-nya, karena kan untuk saat ini banyak pabrik-pabrik yang menerima maklon, artinya kita taruh orderan, kita pakai brand kita, yang penting kan BPOM gitu ya. Jadi bener-bener kita mulai masukin brand kita, yang kita mau buat, produknya apa. Kebetulan karena yang kita buat ini produk wanita, jadi saya bilang, wah saya harus butuh teman-teman wanita saya, yang memang mereka yang kasih suggestion untuk bilang kayak, bikin A, bikin B, ini kalau bikin paket kayaknya gini. Akhirnya saya minta ke pabrik untuk dibuatkan sampel, dan beberapa sampel udah diterima. Ya, saya bilang ya udah naik produksi. Cuman memang produk pertama nggak gitu banyak. Kita produksi pertama tuh 20.000 piece. Ini harus saya ekspor nih. Saya pengen nge-challenge diri saya dan saya ingin membuktikan ke teman-teman semua bahwa bisa loh ada produk lokal tembus internasional. Makanya pengalaman saya di dunia ekspor komoditas itu saya coba implementasikan untuk bikin bisnis dengan brand sendiri gitu. Untuk resultnya, alhamdulillah kita sudah dapat orderan ke Malaysia. Jadi memang orderannya nggak gitu banyak, tapi kayak setengah kontainer, tapi oke untuk membuktikan bahwa saya bisa. Kalau saya bisa, artinya teman-teman lain bisa. Sebenarnya kalau saya ngelihat 10.000 piece ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan awalnya, karena saya juga baru banget di dunia skincare dan saya juga baru banget untuk ekspor sebuah brand. Cuman kenapa saya akhirnya memilih sebuah produk skincare dan kenapa saya bikin brand? Karena saya ingin memposisikan diri saya itu seperti teman-teman yang baru masuk ke dunia ekspor. Mereka kan juga nggak tahu apa yang mereka mau jual. Mereka juga nggak tahu gimana caranya. Akhirnya saya berpikir ya udah, yang beneran saya nggak tahu tuh skincare, karena saya nggak pakai skincare. Yang kedua, saya juga belum pernah ekspor sebuah brand. Jadi teman-teman juga sama kan, belum pernah ekspor, gimana caranya ya cari juga gitu loh. Dan saya juga belajar ulang lagi dari nol. Dan itu sih yang saya bilang kayak, kita nih sama loh. Kamu belajar, saya juga belajar gitu. Tapi untuk saat ini bedanya kamu ekspor komoditas daerahmu, ya aku ekspor sebuah brand. Waktu mereka sukses dengan komoditasnya, baru dah mereka buat brand, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya waktu di bulan Agustus tahun 2020, ini kan kita udah WFH semua nih, terus saya bilang, ngapain ya? Terus saya mulai main TikTok. Ya lihat-lihat TikTok, saya bilang, coba deh saya main TikTok, tapi bukan yang joget-joget, karena saya nggak bisa joget. Jadi saya mau coba mengedukasi lewat TikTok untuk ekspor gitu. Ternyata banyak orang yang antusias. Saya berpikir kayaknya nggak mungkin, karena orang berpikir ekspor kan susah. Cuman banyak banget yang antusias, akhirnya kita bikinkan sebuah komunitas. Awalnya komunitas ini tuh lewat Telegram, cuman akhirnya berkembang, kita punya aplikasi sendiri. Jadi aplikasi ini tuh seperti Ruang Guru, aplikasi edukasi belajar ekspor,
Dan di tahun ini nggak cuma edukasi doang, kita siapkan nanti permodalan, logistiknya kita siapkan, platform cari pembelinya juga kita siapkan. Jadi bener-bener kita ingin membuat ekspor itu mudah banget. Dan kenapa kita buat komunitas? Awalnya sebenarnya buat teman-teman yang antusias aja mas. Cuman saya ngelihat ternyata banyak yang berhasil. Contohnya kita punya member di Sumatera Utara di Dumai Pekanbaru. Ada satu barang itu lidi nipah. Jadi lidi itu dibuang-buang di sana. Jualan di pasar pun nggak laku. Dengan beberapa member kami yang di daerah Sumatera Utara tersebut, itu berhasil ekspor ke 3 negara. Omsetnya sekarang juga sudah miliaran. Dan saat itu komoditi ini tuh jadi tren lagi. Dan saya ngelihat, cuman digerakin beberapa orang bisa menghidupkan sebuah kabupaten. Ada banyak petani yang hidup dari situ. Mereka yang dulunya bingung mau jualan dan dapat uang dari mana, sekarang mereka jadi petani lidi nipah. Mereka dapat uang lebih banyak sedikit setiap hari untuk bisa bikin dapur ngebul. Saya ngeliat ternyata impact dari teman-teman yang melakukan ekspor tuh bisa sampai ke hidup seseorang gitu. Dan saya ngeliat kayak, ternyata dari awalnya cuman bermula buat yang antusias aja, ternyata impactnya sebesar itu. Itu yang akhirnya saya berpikir, oke, saya akan coba fokuskan diri saya untuk bikin impact lebih banyak lagi. Karena statement yang saya pegang gitu ya mas ya, life is one way ticket. Hidup itu cuma satu kali terbang, nggak return. Jadi saya mau lakukan yang terbaik untuk bisa kasih impact sebesar itu, bahkan lebih besar lagi. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang ingin belajar ekspor, pertama banget mereka harus buka mindsetnya. Kalau mereka bilang ekspor itu susah, saya selalu ngomong ke mereka, naik sepeda juga susah. Kalau misalnya kalian bilang naik sepeda itu gampang, iya, karena kalian pernah belajar dan pernah jatuh. Di dunia ekspor, di dunia bisnis manapun juga kita melakukan hal yang sama. Kita akan bilang ekspor itu gampang ketika teman-teman tuh belajar semuanya. Jadi harus di open mindsetnya. Yang kedua, itu harus kerja keras, karena nggak banyak banget teman-teman sekarang yang masih muda, mereka bilang, saya nggak mau kerja keras, saya maunya kerja cerdas. Kalau buat saya pribadi, tidak ada yang namanya kerja cerdas tanpa kerja keras. Tetap harus keluar, tetap harus keringetan, tetap harus panas-panasan, tetap harus dimaki orang, ditolak orang, itu harus. Karena menurut saya itu adalah satu jalan yang harus dilewati oleh semua orang untuk bisa sukses, khususnya di dunia ekspor. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Nah, yang ketiga, itu jangan nyerah. Menurut orang bilang kayak, jangan nyerah mah basi gitu ya. Cuman kalau kita praktekkan dalam kehidupan gitu ya mas ya, banyakannya kita tuh nyerah. Cuman jangan nyerah tuh artinya kalau jatuh ya berdiri lagi, ditipu ya berusaha lagi, ditolak ya semangat lagi. Jadi hal-hal ini yang menurut saya teman-teman saya yang masih muda, yang berjiwa muda itu harus punya. Kalau enggak, mau sampai kapan kita tuh hidup dengan flat, dengan datar, kayak nggak mau ngambil resiko. Menurut saya mau sampai kapan. Jadi hal-hal seperti ini tuh penting banget untuk teman-teman punya sih. Salah satu faktor sukses terbesar dalam hidup saya adalah doa orang tua. Nah, orang tua saya itu berdoa siang malam buat saya. Itu the best banget buat saya. Itu sebuah anugerah dalam hidup saya, punya orang tua yang suportif. Dan saya tuh selalu ngomong ke ibu saya waktu kita lagi susah ya, waktu ulang tahun gitu ya, sekitar 5 tahun 6 tahun yang lalu, ibu saya ulang tahun. Terus saya ngomong nih sama kakak saya, kita mau ngasih kado apa ya? Kita bilang kayak kita nggak punya uang, cuma punya uang 20.000. Terus kakak saya cuma punya uang 50.000. Akhirnya kita berdua bilang, kita beliin kue aja ya, kue yang sepotong, pakai lilin 1. Ya kita rayain sesederhana itu loh mas. Akhirnya yang saya bisa lakukan adalah saya cuma doain ibu saya. Yang lucunya adalah tiba-tiba mulut saya ngucap. Saya bilang gini, sebelum mami mati pulang ke surga, aku nih bakalan pastikan kalau kamu ngerasain surga di bumi. Artinya apapun yang kamu mau, kamu punya. Apapun yang kamu minta, ada. Setelah itu 2 bulan kemudian dia bilang, mami mau ke Jepang dong. Waduh, salah bilang nih tadi nih gitu loh, kayak tahu gitu nggak usah nyebut. Cuman akhirnya saya bilang, udah nggak apa-apa, komitmen. Dan sampai hari ini saya nggak pernah bilang tidak ke ibu saya kalau beliau minta sesuatu. Kalau saya nggak bisa, saya cuma bilang amin. Kalau amin, saya bilang ke ibu saya. Artinya kamu juga harus melakukan tugasmu sebagai orang tua. Doain saya siang malam, puasa, saya kerja keras, dan sampai hari ini semuanya jadi mas. Di umur dia 55, apapun yang ibu saya minta semua ada. Bulanan nggak usah dia minta mas, tabungan dia udah banyak banget sekarang. Mau dibilang udah cukup, uangnya masih ada, bodo amat. Itu tugas saya sebagai anak dan tanggung jawab saya sebagai anak. Sekarang ibu saya kan udah punya rumah. Ibu saya bilang, saya mau dong rumah lebih gede lagi. Ini kan mimpi orang tua. Saya bilang, ngapain sih, kan rumah cukup, maksudnya kegedean ntar ribet. Ya kadang-kadang ibu saya juga bercanda, kan kamu punya anjing, anjingmu besar-besar. Saya tahu itu
anjing saya cuma jadi kambing hitam. Intinya dia mau punya rumah lebih besar ya. Sekarang sih saya udah mulai nyari rumah yang lebih besar dan saya selalu ajak dia kayak mau yang mana. Dan menurut saya sih achievement terbesar dalam hidup saya ketika saya bisa bikin orang tua saya bangga, dan itu yang saya selalu pegang gitu loh Mas. Gitu. Jadi seorang anak yang berbakti, rezekinya nggak mungkin ketutup deh, bener. Saya selalu berdoa dan saya ngomong ke diri saya setiap hari. Saya itu cuman bilang, Tuhan, saya ini pastikan hati saya ini tidak berubah kalau saya sukses nanti. Saya ini benar-benar bilang kalau saya sukses nanti, Tuhan berkati, Tuhan kasih banyak, pastikan hati saya ini nggak berubah aja. Tetap jadi Julio yang biasa, tetap jadi Julio yang bisa ngelihat hidup banyak orang, tetap yang peduli dengan orang lain. Itu yang saya selalu takutkan kalau saya itu bisa berubah, Mas. Jadi sampai hari ini dengan gaya berpakaian, dengan gaya saya bicara, dengan saya ngumpul ke siapapun, itu saya lagi bilang ke diri saya, lu mau lu sukses kek, lu mau nggak sukses kek, lu tetap harus jadi berkat buat banyak orang. Karena menurut saya lahir di Indonesia dengan nama Julio itu bukan karena kebetulan, itu pasti karena ada sesuatu hal yang harus saya lakukan sebagai seorang manusia. Makanya itu sih yang saya pegang sampai hari ini. Kurang lebih seperti itu. Saya Julio, saya founder dari komunitas Bisa Ekspor. Anjay.